Puji Tuhan, Salam saudara-saudaraku sedang jemaat yang ada di rumah. Mari kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Keadaan saat-saat ini sangat sukar dan sulit. Tekanan ekonomi, kelaparan, kemana kita mencari pertolongan yang mendatangkan kekuatan bagi saya dan saudara. Tema hari ini, Allah yang memberikan kekuatan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur kalau kami kembali mau datang mendengarkan renungan firman-Mu. Berikan kekuatan kepada kami. Biarlah pertolongan Tuhan menolong kami anak-anak-Mu, sidang jemaat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita baca Alkitab kita. Filipi pasal yang keempat ayat yang ke-13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yaitu yang sedang kita hadapi, yaitu mungkin penyakit sampar yang sedang menjalar hari-hari ini. Tentang ekonomi kita, kelaparan yang sedang terjadi, kemiskinan. Tekanan-tekanan ini membuat kita menjadi stres. Kita tidak mampu, tetapi dikatakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia. Di dalam hidup Paulus, ia mengalami, dikatakan aku mengalami apa arti itu kekurangan, apa arti itu kelimpahan. Kalau kita buka di dalam Alkitab kita, kita lihat di ayat yang ke-12 berkata, aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kekurangan maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Di sini kita lihat bahwa Rasul Paulus mengalami itu. Jadi poin yang pertama atau hal yang pertama dikatakan aku tahu, yaitu apa itu kekurangan dan apa itu kelimpahan di dalam hidupku. Puji nama Tuhan, kita mau melihat kembali bahwa mereview dalam kehidupan kita. Tadinya kita mengalami kelimpahan dalam hidup kita. Tetapi keadaan yang membuat kita sekarang kita mengalami kekurangan. Waktu berjalan, hidup kita tadinya kita santai-santai. Kita pikir semuanya berjalan dengan baik-baik saja. Tetapi keadaan yang hari-hari ini membuat kita pada akhirnya kita mulai ingat Tuhan. Kita mulai mengalami kelemahan. Tetapi saat kita lemah, kita datang kepada kekuatan Tuhan untuk menolong kehidupan kita. Puji Tuhan, kita mau lihat kembali di dalam kebenaran firman Tuhan dikatakan dapat kutanggung di dalam Dia. Poin yang kedua, dapat kutanggung di dalam Dia. Di tempat perlindungan Tuhan. Di tempat perlindungan Tuhan artinya ada kekuatan datang dalam kehidupan kita. Kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-46. Mazmur pasal yang ke-46 berkata ayat yang kedua, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Ini juga menjadi pujian di dalam hidup kita. Sering kita dengar pujian ini. Allah itu bagi kita, dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan. Kita harus tahu bahwa tempat perlindungan. Hari-hari ini tempat kita tidak menjadi tempat perlindungan kita lagi. Dikatakan rumahku, istanaku. Tidak lagi menjadi istana kita. Kita mengalami tekanan yang luar biasa. Akhirnya kita merasa, waduh, rumah saya walaupun besar, rumah saya punya kekayaan, mobil, motor, semua yang kita punya, kita katakan, waduh, ini tidak bisa membawa aku kepada satu kekuatan, kemampuan. Tetapi bagi Allah adalah tempat kekuatan bagi Rasul Paulus. Rasul Paulus mengalami hal itu sehingga firman Tuhan datang kepada dia, dikatakan bahwa dia mengakui bahwa di dalam Tuhan adalah tempat perlindungan, tempat yang tepat. Yaitu firman Tuhan katakan, Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Kita mengalami kesesakan hari-hari. Kesesakan.
dengan masalah, dengan tekanan. Harus kita tahu bahwa kita harus makan hari ini, makan besok. Kalau kita tidak mendapat pendapatan kita yang seperti biasa-biasa, yang bulan yang lalu, tahun yang kemarin, harusnya kita dapat bonus A, bonus C. Tapi pada kesempatan ini, kalau Tuhan izinkan ini semua terjadi dalam hidup kita, kita katakan, Tuhan tempat kekuatan dan perlindunganku. Sangat terbukti, sangat terbukti. Ya, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Artinya tempat perlindungan. Kita harus cepat cari tempat perlindungan. Bukan rumah kita, bukan kekayaan, bukan kita ya atau harta milik kita atau segala sesuatu yang tadinya kita dapat. Tetapi kita mau katakan Tuhan Allah tempat kekuatan kita. Tempat. Hari-hari ini mungkin tempat kita sedang ditutup. Lingkungan kita sedang tertutup. Ya, tidak ada bisa masuk, tidak bisa keluar. Kita tidak mendapat kebebasan yang seperti biasa-biasanya. Kita kemana-mana, ya kita harus dikawal. Ya, kita harus dikawal. Takut kesehatan kita terganggu, ya untuk dapat menularkan virus kepada orang lain. Ya, dosa membawa virus, tetapi kekuatan Tuhan membawa damai sejahtera buat kita. Yang ketiga berkata, poin yang ketiga yang memberi kekuatan adalah kita bicara tentang kekuatan. Di sini kalau kita kembali di dalam Filipi berkata bahwa kekuatan yaitu power. Power di sini artinya no limit. No limit di sini artinya tidak terbatas kekuatan Tuhan. Itu sangat terbukti dalam hidup kita. Itu sangat terbukti dan kalau kita mau lihat juga bahwa firman Tuhan ini ya bukan firman yang hanya tidak punya janji dan tidak punya kebenaran. Tetapi di sini Raja Daud pun mengalami seperti Rasul Paulus tadi katakan bahwa aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu itu apa ya kelimpahan dalam hidupku. Yang Mazmur pasal yang ke-62 di sini berkata ayat yang ke-8, kita buka Alkitab kita dengan berkata, pada Allah ada keselamatanku, pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku, ialah Allah. Dikatakan bahwa pada Allah ada keselamatanku, kekuatanku. Power yang tadi, keselamatan, Dia memberikan kekuatan kepada kita, sehingga itu semua terbukti dalam hidup kita. Dikatakan bahwa kekuatan, keselamatan, kemuliaan. Kemuliaan yang mana? Kemuliaan yang kekal, yaitu kemuliaan yang tidak diberikan oleh harta, oleh segala sesuatu. Tetapi kemuliaan yaitu damai sejahtera. Kemuliaan damai sejahtera ini tidak bisa diberikan lewat harta kita ya untuk menjadi sempurna. Tetapi kemuliaan itu hanya sementara. Puji Tuhan, ya firman Tuhan berkata di dalam ayat yang ke-8 ini dikatakan, keselamatanku artinya jiwa. Tentang jiwa, berbicara tentang keselamatan jiwa kita. Di dalam Allah itu ada tempat untuk keselamatan jiwa. Yang berikut dikatakan, kekuatanku, tempat perlindunganku. Tempat perlindungan, berbicara tentang keamanan. Allah memberikan keamanan kepada kita. Dia jamin. Dia jamin keamanan kita. Dia jamin kekuatan kita. Dia jamin kesehatan kita. Sehingga segala sesuatu yang kita alami hari-hari ini, kita jangan takut masa depan anak-anak kita. Masa depan ya keluarga kita. Jadi poin yang pertama dikatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Yang kedua dikatakan, dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kepadaku. Yaitu yang ketiga dikatakan, yang memberikan kekuatan yang luar biasa itu Tuhan berikan kepada kita. Tema hari ini menyatakan bahwa Allah yang memberikan kekuatan. Allah yang memberikan kekuatan, yaitu Tuhan mau ya kita semakin percaya. Tuhan mau supaya kita semakin ya memberikan waktu kita kepada Tuhan. Bukan pada waktu ya kita senang saja. Tetapi waktu kita susah, kita datang kepada Dia. Bukan waktu kita senang, kita lupa Tuhan. Tetapi waktu kita senang, kita ingat Tuhan. Waktu susah, kita ingat Tuhan. Ya, Dia berkata bahwa ya Allah tempat perlindungan. Ya, bahwa jawaban yang pasti ada di dalam Tuhan. Ya, segala perkara
dapat kutanggung di dalam Dia. Ya, ada perlindungan, ada kekuatan yang itu sangat terbukti. Ya, bahwa Allah Dia yang mampu, Dia yang memberikan kekuatan kepada kita. Ya, jangan cari Tuhan ya pada saat kita senang saja. Tetapi saat kita susah, kita senang, kita cari Tuhan. Karena Tuhanlah yang dapat memberikan kita kemampuan. Mari kita cari Tuhan hari-hari ini. Ya, mari kita cari Tuhan sekali lagi. Kita cari Tuhan walaupun dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, kita berikan waktu kita untuk Tuhan. Di dalam nama Yesus, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, hamba berdoa bersama-sama dengan umat-umat-Mu dimanapun berada. Biarlah tangan Tuhan yang penuh kekuatan kuasa itu datang menjamah setiap anak-anak-Mu yang saat ini mengalami sakit. Engkau sembuhkan di dalam nama Yesus. Percaya bahwa Dia mampu. Dalam keadaan susah, Engkau tolong di dalam nama Yesus. Tangan-Mu yang kuat itu datang menjamah setiap hati-hati yang saat ini tidak ada damai dalam hidupnya. Dalam nama Yesus, biarlah sukacita damai sejahtera Allah menolong kita semua pada hari ini. Biarlah nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kiranya Allah menolong kita. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang ada di rumah, mari kita kuat di dalam Tuhan. Karena firman Tuhan bicara kepada kita, Allah yang memberi kekuatan kepada kita. Mari kita semangat untuk berharap dan bersandar kepada Dia. Puji Tuhan, nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Bagi sidang jemaat yang membutuhkan pertolongan Tuhan, ada nomor di bawah ini. Bagi siapa saja boleh ya menghubungi, kami akan melayani saudara-saudara sekalian. Nama Tuhan dipuji, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan Yesus memberkati.